Permasalahan lingkungan yang semakin meningkat seperti pencemaran air, penumpukan limbah organik, dan penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam kehidupan sehari-hari menjadi isu global yang memerlukan solusi inovatif dan berkelanjutan. Peningkatan limbah organik di Indonesia menunjukkan situasi yang sangat signifikan. Dikutip dari Haryanta tahun 2023, di Surabaya misalnya sebagian besar limbah organik berasal dari rumah tangga, namun pengelolaannya masih minim, sehingga menimbulkan tantangan lingkungan yang sangat serius. Limbah organik yang tidak terolah menciptakan potensi kerusakan lingkungan seperti polusi tanah dan air, sekaligus melewatkan peluang pemanfaatan ulang sebagai sumber daya. Salah satu pemanfaatan limbah organik yaitu dengan cara menjadikannya sebagai ekoenzim. Di sini kami berkesempatan mendatangi salah satu komunitas ekoenzim Surabaya yang dijalankan oleh Ibu Yasinta guna menambah pengetahuan kami mengenai ekoenzim. Dan kami sudah ada di 13 provinsi, dari 38 provinsi yang di Indonesia, kami ada di 13 provinsi. Dikutip dari Rijal tahun 2022, pemanfaatan ekoenzim mendukung konsep pengelolaan limbah berkelanjutan yang bisa disebut dengan zero waste, yang sangat berperan penting dalam mengurangi tumpukan sampah organik dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun cara pembuatan ekoenzim sebagai berikut. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Step pertama, masukkan 600 ml air ke dalam toples. Step kedua, masukkan 60 gram molasses tetes tebu. Step ketiga, aduk hingga molasses tetes tebu tercampur rata dengan air. Step keempat, masukkan 180 gram kulit buah ke dalam toples. Usahakan minimal 5 jenis kulit buah. Pastikan semua bagian kulit buah terendam dalam cairan. Step kelima, tutup toples ekoenzim dengan rapat. Terakhir, beri label pemanenan pada toples dan tunggu selama kurang lebih 3 bulan. Supaya mudah diingat, dari langkah pembuatan ekoenzim tersebut memiliki rumus yakni 10:1:3, yaitu 60% air dari volume wadah, banding 10% molasses dari berat air, banding 3 kali lipat kulit buah dari berat molasses. Catatan kecil, jika susah menemukan molasses tetes tebu, bisa diganti dengan penggunaan gula merah. Jadi dalam proses pembuatan ekoenzim terjadi proses fermentasi dari kulit buah ataupun limbah organik. Ekoenzim mengandung asam organik yaitu asam laktat dan asam asetat yang sangat berpotensi dalam menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara memproduksi protein bakteriosin. Dikutip dari Nur Laila tahun 2022, adapun manfaat dari ekoenzim yaitu sebagai pembersih serbaguna, disinfektan, menetralisir polutan yang mencemari lingkungan, membantu pertumbuhan tanaman organik, membuat ternak tetap sehat, dan sebagai sabun pencuci piring. Namun sayangnya penerapan ekoenzim di kalangan masyarakat masih menghadapi hambatan begitu besar, seperti rendahnya kesadaran, kurangnya edukasi, dan kebutuhan akan waktu fermentasi yang cukup lama. Dikutip dari Rijal tahun 2022, rendahnya tingkat edukasi mengenai pengelolaan limbah organik dan cara pembuatan ekoenzim berperan sangat besar dalam lambatnya adopsi teknologi ini di kalangan masyarakat. Untuk itu, cara mengembangkan ekoenzim di daerah-daerah yang masih minim pengetahuan tentang ekoenzim yaitu dengan cara mengadakan edukasi dan sosialisasi tentang cara pembuatan ekoenzim dan manfaatnya secara rutin baik per bulan maupun 2 bulan sekali. Untuk mewujudkan hal tersebut, hendaknya pemerintah, masyarakat, maupun komunitas ekoenzim bersinergi dalam memberantas sampah di tanah air turut melakukan sehingga lingkungan dapat terjaga akan kelestariannya. Berikut merupakan contoh pengaplikasian ekoenzim di perkebunan Ibu Yasinta. Ibu Yasinta telah berhasil membuat warga di sekitar tempat tinggalnya mengetahui apa itu ekoenzim beserta manfaat yang diberikan.